Gentlemen, do appreciate you've been hopping out there, but we're gonna have to put you back in. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I need you to get your things packed and let's get out of here now. Get on the helicopter! You lied to me! Come on! Now, run! Halo tretan bacot film semuanya, gimana kabarnya kalian? Kuotanya masih aman? Film yang akan gua bahas kali ini berjudul Tear of the Sun. Film yang bergenre aksi perang ini diangkat berdasarkan kisah nyata perang yang terjadi di benua Afrika. Rilis pada 7 Maret 2003 yang diproduksi oleh Columbia Pictures dan disutradarai oleh Anton Fuqua, serta berhasil meraih rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So, pastikan kalian berada di posisi yang enak, siapin secangkir kopi, camilannya, serta udutnya. Oke, biar nggak terlalu banyak bacot spoiler di awal, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan kekacauan dan kerusuhan yang terjadi di Nigeria. Hal ini terjadi karena adanya konflik antar suku, ditambah lagi panasnya suasana politik saat itu. Di Nigeria sendiri ada lebih dari 250 kelompok etnik, dan karena hal itu pula, sejarah mencatat seringnya terjadi perang saudara di Nigeria. Ibarat luka lama yang semakin terluka, gejolak perang tak dapat dihindari. Dipicu oleh kelompok yang terasing di bawah komando Mustafa Yakubu. Kelompok inilah yang melakukan tindakan makar, pemberontakan, dan kudeta atas presiden terpilih yaitu Presiden Samuel Azuka. Perang saudara ini mengakibatkan ratusan ribu orang terbunuh, serta banyak masyarakat yang harus mengungsi untuk mencari tempat perlindungan dikarenakan tempat tinggal mereka tak lagi aman. Kelompok Mustafa Yakubu telah menguasai sebagian wilayah di Nigeria dan menyatakan sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. We have just heard that the entire presidential family has been assassinated. Dikarenakan kerusuhan yang terjadi tak kunjung berakhir, pemerintah Amerika Serikat segera bertindak untuk mengevakuasi seluruh warga negaranya yang berada di Nigeria. Scene lalu berlanjut di sebuah kapal induk milik militer Amerika. Kita diperkenalkan dengan Komandan Pasukan Khusus Angkatan Laut US Navy SEAL bernama Letnan E.K. Waters yang baru saja pulang berhasil mengevakuasi Duta Besar Amerika dan beberapa warga negara Amerika di Nigeria. Mereka lalu bertemu dengan atasan mereka bernama Kapten Bill Roth dan mendapatkan misi lanjutan. Priority tasking. Need to extract a critical personality ace. See intel to debrief you. Sebelum berangkat, mereka berkumpul untuk mendapatkan arahan dari sang kapten. Misi ini bertujuan untuk menemukan dan mengevakuasi seorang tenaga medis bernama Dr. Lina Fiore Kendrick yang sedang dalam misi kemanusiaan. Selain itu, mereka juga harus mengevakuasi seorang pendeta dan 2 suster yang diketahui berada di sana dikarenakan melarikan diri dari zona perang yang sedang terjadi saat itu. Berdasarkan informasi intelijen, Mustafa Yakubu memiliki sekitar 5.000 prajurit bersenjata dan menyebar di seluruh kawasan zona konflik. When you get your package, you will proceed to your extract LZ Alpha. Misi pun dimulai di malam hari dengan pesawat militer mereka diterjunkan di tepi hutan terdekat dengan target misi mereka berada. Gentlemen, 3 minutes out. Dr. Lina Kendricks. You know who she is? Waters selalu meminta wanita itu mengantarnya menemui Dr. Lina, yang saat ini sedang melakukan operasi bersama 2 susternya. Saat itu Waters selalu mengatakan tujuan kedatangannya, yaitu tak lain dan tak bukan untuk menjemput Dr. Lina dan tim untuk segera pulang ke Amerika. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I'm here to get you and your people out. I'll be with you when I'm done. Now, please, wait outside. Get those weapons out of my operating room. Dr. Lina hanya akan pergi jika semua pengungsi dan pasiennya ikut serta dengan dirinya. I will not leave without my people. Saat itu juga, Letnan Waters menghubungi pusat komando, menyampaikan informasi terkait permintaan dari Dr. Lina. Setelah percakapan itu, ia lalu mengatakan bahwa Dr. Lina bisa membawa mereka yang masih sehat dan sanggup menempuh perjalanan. Why don't we just get Dr. Tranker the fuck out? What'd the captain say? Fuck you think he said?
Singkat cerita, di pagi harinya, para pengungsi berkumpul untuk memulai evakuasi. Namun, kedua suster dan seorang pendeta memutuskan untuk bertahan, tinggal bersama pasien dan pengungsi yang terluka. Come on, we gotta move a little quicker than this. Come on. All we've got. God already left Africa. Yeah. Melalui hutan belantara Nigeria, perjalanan pun dimulai menuju titik penjemputan sesuai rencana. Setelah seharian penuh berjalan, di malam hari mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun ternyata itu bukanlah tempat yang aman. Lake yang sedang mengintai melihat ada beberapa pasukan musuh bergerak mendekat ke arah mereka berada. Rombongan pengungsi pun diminta untuk segera berpindah tempat dan mencari tempat persembunyian yang aman. Straggler, danger. Lake, take us out of here before they realize they're a tail gunner light. Now is good. Go. Setelah dirasa aman, mereka lalu bergegas pergi mencari tempat yang lebih aman. Esok paginya, para pemberontak tiba di desa para pengungsi. Terlihat hanya tersisa beberapa orang saja berada di sana. Tanpa belas kasihan, mereka semua pun langsung dihabisi. No, Commander. Commander, no! 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 You got it. Di tempat yang berbeda, setelah menempuh perjalanan belasan kilometer, mereka pun tiba di titik penjemputan helikopter. Menghubungi helikopter melaporkan bahwa mereka telah berada di posisi, melempar granat asap agar posisi mereka mudah terlihat dari udara. Tak lama kemudian, terlihat ada 2 helikopter datang, namun hanya satu yang mendarat untuk melakukan evakuasi Dr. Lina seorang. Rupanya, Letnan Waters telah membohongi mereka semua. Pada kenyataannya, mereka hanya akan mengevakuasi Dr. Lina seorang. Mengetahui hal itu, Dr. Lina marah dan tidak bersedia pergi tanpa para pengungsi lainnya. Namun, Letnan Waters tetap memaksa Dr. Lina untuk segera masuk ke helikopter. Sementara para pengungsi itu mereka biarkan di titik penjemputan dan mereka pergi begitu saja. Let's go! Listen to me! Tak lama kemudian, mereka terbang melintasi pemukiman yang dihuni para pengungsi, 2 suster dan seorang pendeta. Terlihat sisa-sisa kebiadaban yang dilakukan oleh para pemberontak. Dr. Lina pun semakin histeris, mengetahui rekannya dan para pengungsi tewas terbunuh. Setelah melihat kejadian itu, Waters pun menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan mereka begitu saja. Sebagai komandan pasukan, ia pun memberi perintah yang bertentangan dengan misi dan perintah atasannya. Memerintahkan pilot memutar haluan untuk menjemput para pengungsi yang mereka tinggalkan tadi. God bless you. Hurry, please. Hurry, please. Karena terbatasnya ruang helikopter, sebagian pengungsi dievakuasi melalui udara dan sisanya melalui jalur darat hingga ke perbatasan Kamerun. Waters lalu menghubungi pusat komando dan meminta 3 helikopter tambahan untuk menjemput mereka. Namun permintaan itu ditolak karena alasan keamanan. Tak punya pilihan lain, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Nigeria dan Kamerun.
Di sisi lain, para pemberontak yang berada di titik penjemputan tadi menemukan jejak keberadaan mereka. Cameroon. Mereka pun bergerak maju, menyusul pasukan Waters dan para pengungsi menuju perbatasan Kamerun. Pasukan Letnan Waters beristirahat di tengah hutan dan membagikan sebagian bekal mereka ke pengungsi yang saat itu hanya memakan makanan seadanya. Di saat mereka mendapatkan sinyal, mereka menyadari bahwa para pemberontak terus bergerak maju mengejar mereka. Singkat cerita, mereka tiba di perkampungan penduduk. Di sana mereka menyaksikan secara langsung kekejaman para pemberontak. Dengan sadisnya, warga di sana disiksa dan dibunuh begitu saja. Waters pun memerintahkan pasukannya untuk maju dan menghabisi para pemberontak. Dibekali dengan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun berhasil menghabisi para pemberontak itu. Singkat cerita, setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka kembali mengetahui bahwa musuh semakin mendekat. Kemungkinan hanya dalam waktu 2 jam musuh akan sampai di posisi mereka jika mereka tidak segera bergerak. Namun, Waters merasa heran mengapa para pemberontak itu bisa tahu dan terus membuntuti pergerakan mereka. Slow meyakini bahwa di antara para pengungsi ada seorang pengkhianat yang mengirimkan sinyal kepada mereka. Waters lalu memberi perintah untuk menggeledah satu persatu para pengungsi. Di saat itu ada seorang pengungsi yang melarikan diri. Dan benar saja pengungsi itu memiliki alat pemancar sinyal. Ia mengakui hal itu terpaksa ia lakukan karena keluarganya sedang disandra oleh pemberontak. Menurut pengakuannya, dia hanyalah salah satu informan dari sekian banyak orang yang memberikan informasi kepada para pemberontak tentang keberadaan Arthur Azuka. Di sini barulah terungkap bahwa di dalam rombongan ini ada satu orang yang menjadi buruan target pemberontak. Dia adalah Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka yang berhasil selamat. I'm sorry to have misled you. That is why you've been pursued. Bagi mereka, Presiden Samuel Azuka lebih dari sekedar presiden negara, tapi juga seorang kepala suku. Karena itulah para pemberontak mengejar Arthur dan ingin membunuhnya demi memutuskan garis keturunan darah dari suku mereka. Setelah mendengar hal itu, Waters dan pasukannya memutuskan untuk terus mengawal para pengungsi menuju perbatasan Nigeria dan Kamerun. Mengetahui para pemberontak semakin mendekati mereka, lalu Kapten Rudd menghubungi Letnan Waters. Ia mengatakan bahwa dengan adanya Arthur Azuka ini akan menjadi masalah besar bagi mereka, karena ia dianggap sebagai kriminal oleh rezim pemerintahan yang baru. Dan kini ialah yang menjadi target utama buruan pemberontak. Hal ini tentu saja sangat berisiko dalam misi mereka. Kapten meminta ia segera membawa pasukannya kembali dan meninggalkan para pengungsi, serta meminta mereka untuk tetap terhubung dengan pusat komando. Ia juga berjanji akan segera memberikan bantuan udara jika kondisinya memungkinkan. Mendengar hal itu, Letnan Waters tetap dengan pendiriannya, yaitu mengawal para pengungsi selamat sampai tujuan. Ia lalu meminta pendapat ke para pasukannya. Let's finish the job. I can't leave him, sir. You know the answer to that. How about you, Red? Well, I'm gonna die trying. I'm good to go. Are we there yet? You're doing the right thing. Thanks, fellas. Tak ingin membuang waktu, mereka terus bergerak maju menuju perbatasan Kamerun. Di saat bersamaan, pasukan tambahan para pemberontak pun terus berdatangan memburu mereka semua. Black yang sedang memantau pergerakan musuh di depan tiba-tiba peluru menembus bahunya, sehingga pertempuran pun tak terelakkan. Sniper 11 o'clock. Sniper 11. I got hit.
Pada saat itu salah seorang pasukan Waters harus tewas di tempat akibat luka tembak yang dialami. Waters selalu menyemangati Arthur dan pengungsi lainnya untuk ikut serta angkat senjata berperang melawan para pemberontak. Para pemberontak kembali menyerang mereka, serangan kedua pun terjadi. Request immediate air support! Dude, get him out of here now! Go! Come on! Go! Get ready to go. Fuck you! This is Star One. Do you read me? Eagle One, this is Star One. Boy, come on! Go, go, go now! Run! Run straight for that guy, Kansas! We have to go! Coming in! Fuck! Doc, check him out! Please, let us through! Open the gates! Please open the gates! How's he doing? Got a low pulse! Doc, pop smoke now! I got white smoke, LT. Danger close! Roger that. Coming in hot. Move on! Boy! Come on! Come on, Red! Come on! Setelah peperangan berakhir, Waters, Z, Doc, dan Red saling merangkul bangkit berjalan menuju perbatasan. Di saat bersamaan, tim evakuasi pun berhasil mendarat di Kamerun. Meskipun penuh luka, Waters dan pasukannya yang tersisa berhasil membawa sisa para pengungsi yang selamat sampai di gerbang perbatasan Kamerun. Lieutenant!
I'm sorry about your man. Thank you. God will never forget you, Lieutenant. Take care. Roth lalu memberi perintah untuk membuka gerbang, membiarkan Waters dan tim dan para pengungsi untuk masuk ke Kamerun. Ia juga berjanji akan menemukan dan mengurus jasad tim Waters yang gugur dalam misi kali ini. Come on. Come on. You made it. Terlihat para pengungsi sangat senang bisa bertemu kembali dengan anggota keluarga mereka yang telah tiba lebih dulu. We will always love you. Mereka lalu merayakan hari kebebasan mereka dengan mengelilingi Arthur Azuka, anak sang kepala suku. Mengangkat tangannya, Arthur Azuka berseru, "Merdeka!" Film pun berakhir. Melalui film ini kita belajar bahwa peperangan hanya akan meninggalkan luka, entah itu luka tembak ataupun luka batin. Perbedaan akan selalu ada, tapi bukan berarti kita berbeda. Pada dasarnya kita semua sama, hitam ataupun putih. Kita memang diciptakan oleh sebuah perbedaan. Ras, suku, maupun agama. Mancung ataupun pesek sama aja, lubang hidungnya tetap 2 sob. Meski terkadang ada segelintir orang yang gila kekuasaan membuatnya tampak mengerikan. Hasrat ingin berkuasa, ingin memiliki segalanya, memperkaya diri sendiri, dan menganggap dirinya yang paling benar dengan membuat orang lain menderita. Kayak siapa tuh? Jangan ditiru sob. Oke, demikian bacotan film kita kali ini. Jika kalian ada kritik ataupun saran, langsung aja coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan hiburan alur cerita film aksi seru lainnya. Saya Mr. Fun pamit undur diri. Salam toleransi.